Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Truli. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Jangan lupa, karena kita masih masa pandemi, maka senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Tema kita hari ini adalah optimis dan sabar. Sebelum Bu Truli membahas tentang optimis dan sabar, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis isi kandungan, mendemonstrasikan hafalan, dan menyimpulkan kandungan. Anak-anakku, tentu seringkali kita berbicara tentang optimis, dan optimis. Tapi terkadang kita lupa memahami apa sih sebenarnya optimis itu sendiri. Hari ini mari kita pelajari tentang sikap optimis. Apa yang dimaksud dengan sikap optimis? Optimis berasal dari bahasa Latin, yaitu optima, yang artinya terbaik. Dalam bahasa Indonesia, optimis diartikan dengan sikap selalu memiliki pengharapan yang baik dalam menghadapi segala hal. Bagaimana Islam memandang sikap optimis ini? Orang yang memiliki sikap optimis adalah orang yang selalu memiliki pengharapan, selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Sehingga dengan senantiasa memiliki pengharapan dan berprasangka yang baik kepada Allah, ya, maka orang yang optimis itu akan mendapatkan atau sikap optimis ini akan membawa dampak yang positif bagi seseorang yang memiliki sikap optimis itu sendiri. Di antaranya adalah dengan seseorang itu memiliki sikap optimis, maka terbentuklah energi yang positif dalam dirinya, sehingga orang tersebut selalu memiliki motivasi yang kuat untuk mewujudkan harapannya. Yang kedua, dengan sikap optimis, maka terbentuklah rasa percaya diri pada diri orang yang memiliki sikap optimis. Kemudian ia memiliki keberanian dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang optimis ini lebih disukai oleh Allah karena ia akan bekerja keras untuk mewujudkan impian atau cita-citanya dengan ikhlas. Dan yang terakhir, orang yang optimis, dia tidak akan pernah takut dan khawatir dengan adanya kegagalan. Karena dia selalu berpengharapan dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Kegagalan dan kesuksesan yang ia dapatkan semuanya adalah sudah yang terbaik dari Allah dan Allah sudah mengaturnya. Itulah dampak positif dari orang-orang yang memiliki sikap optimis. Nah, optimis itu akan membawa manfaat bagi diri seseorang yang senantiasa bersikap optimis. Di antaranya adalah dengan sikap optimis ini, karena
orang-orang yang optimis itu selalu berpengharapan dan berprasangka yang baik kepada Allah, maka akan muncul kebahagiaan dan kesenangan pada dirinya. Karena dia tidak pernah bersuudzon kepada Allah, dia selalu memiliki pengharapan meskipun dalam keadaan kegagalan. Yang kedua, dengan sikap optimis, seseorang itu akan memiliki kemauan yang keras untuk senantiasa meraih cita-cita, senantiasa mewujudkan keinginannya yang baik, dan senantiasa menumbuhkan kesungguhannya dalam meraih cita-cita. Oleh karena itu, anak-anak, bagi kalian para pelajar, maka akan baik sekali apabila kalian senantiasa menghiasi diri dengan sikap optimis. Yang terakhir, manfaat dari optimis ini adalah bahwa orang-orang yang memiliki sikap optimis, dia sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, tentu saja sikap optimis ini dapat dirangkaikan dengan sikap positif yang lainnya. Di antaranya adalah sikap sabar. Orang-orang yang optimis dan sabar, tentu dia akan memiliki energi yang positif yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang pesimis dan tidak sabar. Apa yang dimaksud dengan sikap sabar? Sabar adalah sikap menerima segala sesuatu yang baik maupun yang buruk dengan ikhlas dan senang hati. Sabar itu sendiri dapat diterapkan dalam 3 hal. Sabar dapat diterapkan dalam 3 hal, di antaranya sabar dalam taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku, untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dibutuhkan kesabaran yang kuat. Karena menjalankan perintah Allah itu dibutuhkan sikap sabar. Orang-orang yang mampu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya itu adalah orang-orang yang betul-betul bersabar dalam ketaatan dan kepatuhan. Contoh, taat patuh dalam menjalankan sholat 5 waktu. Dari 5 waktu sholat ini, kebanyakan orang menganggap sholat subuh ini adalah perintah yang sangat berat untuk dilakukan. Karena orang-orang yang mampu melaksanakan sholat subuh tepat waktu itu, berarti ia sudah bersabar dalam melawan ngantuknya, bersabar dalam melawan dinginnya pagi, dan bersabar dalam melawan malasnya. Oleh karena itu anak-anak, mari senantiasa kita hiasi diri kita dengan sikap sabar dalam taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Seringkali kita terbuai dengan rayuan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini. Orang-orang yang mampu melawan ajakan untuk melakukan kemaksiatan ini, maka ia adalah orang yang mampu bersabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Anak-anakku, tentu saja dalam hidup ini kita tidak hanya menerima kebahagiaan dalam bentuk rizki yang berlimpah, dalam bentuk situasi dan kondisi yang menyenangkan saja. Terkadang kita diuji oleh Allah dengan musibah. Contoh yang terjadi sekarang ini di Sulawesi, di mana gempa 6 skala Richter melanda Pulau Sulawesi ini, meluluh lantakkan semua yang ada di Sulawesi ini, sehingga rumah hancur, orang hartanya sudah hilang, orang sudah tidak bisa lagi menemukan harta yang ia cari selama ini, bahkan ada pula yang kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya atau saudaranya.
Itu semua adalah ujian dalam bentuk musibah dari Allah. Ujian dapat juga dalam bentuk rizki yang melimpah. Ketika kita bersabar dalam menghadapi ujian, menerima musibah ini, maka kita termasuk orang yang memiliki keutamaan sabar. Ketika kita mampu menghadapi ujian dalam bentuk rezeki yang melimpah, tidak lupa untuk bersedekah ketika diberikan rezeki yang melimpah, tidak lupa untuk membantu yang du'afa, fakir, miskin, yatim, maka kita termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, anak-anakku, ketika kita bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dari sifat sabar itu sendiri. Di antaranya adalah dengan bersabar, kita akan mudah meraih cita-cita. Karena orang yang sabar itu memiliki jiwa yang telaten, tangguh, dan tahan banting, tahan uji. Nah, itu adalah sikap yang utama ketika kita akan meraih cita-cita. Jadi orang yang ingin meraih cita-cita, bila memiliki sikap sabar, maka jiwanya akan menjadi tangguh dan tahan uji. Yang kedua, ketika kita bersabar, maka sesungguhnya kita sedang menerima kecintaan dari Allah. Yang ketiga, ketika kita menghiasi diri dengan sifat sabar, maka sesungguhnya jiwa kita, pribadi kita akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Baik itu keadaan yang membahagiakan maupun keadaan yang menyedihkan. Yang keempat, sabar merupakan teman setia dari kemenangan. Putruli teringat ketika melihat film-film sejarah para pejuang tanah air kita dalam merebut kemerdekaan. Yang saat ini kemerdekaan itu dapat kita nikmati. Jadi kemerdekaan yang hari ini kita nikmati, anak-anakku, sesungguhnya itu adalah pengorbanan dari para nenek moyang kita dahulu dalam merebut kemerdekaan tersebut dari para penjajah. Dan tentu saja itu adalah kesabaran dari para nenek moyang kita terdahulu. Yang terakhir, dengan bersabar, maka sesungguhnya hati kita mendapatkan cahayanya. Oleh karena itu, anak-anakku, mari senantiasa kita hiasi diri kita dengan sifat sabar. Anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari kita simak video berikut ini. Dan sebelum kalian menyimak video ini, maka pembelajaran ini Putruli akan undur diri. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran ini, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan sikap pesimis dan sikap optimis. Dua orang siswa, Tony dan Rudy, mendapat nilai ulangan yang buruk. Tony merasa kecewa dengan nilai ulangannya, rasa malu karena yakin dirinya bodoh, dan mulai bermalas-malasan. Sampai akhirnya dia lulus sekolah dengan nilai pas-pasan dan pengetahuan yang minim. Rudy juga merasa kecewa, tetapi dia mulai belajar keras mempersiapkan diri untuk ulangan berikutnya.
Kemudian dia mendapatkan nilai yang lebih baik, sampai akhirnya lulus sekolah sebagai juara kelas dan dikenal sebagai anak yang pintar. Apa yang membedakan kedua orang itu? Jawabannya adalah sikap pesimis dan sikap optimis. Seorang pesimis memiliki kebiasaan berpikir yang membuat dia merasa tidak berdaya. Misalnya, orang pesimis sering melakukan personalisasi. Dia menganggap setiap kejadian buruk mutlak sebagai salah mereka, karena ada sesuatu yang kurang pada diri mereka. Mirip seperti Tony, siswa yang gagal ulangan tadi. Dia yakin nilai buruk yang diterimanya disebabkan karena dia adalah siswa yang bodoh. Kemudian, orang pesimis suka membesar-besarkan masalah mereka. Pertengkaran kecil dengan orang lain di pagi hari dianggap bisa merusak seluruh hari. Kegagalan dalam satu bidang diyakini bisa merusak keseluruhan hidupnya. Mereka cenderung melihat sisi negatif dari segala sesuatu. Mirip dengan ungkapan yang berkata, seorang optimis dapat melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sebaliknya, seorang pesimis justru melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Orang pesimis juga sering melihat tantangan yang dia hadapi sebagai sesuatu yang permanen, tidak bisa diubah. Kalau hari ini gagal, besok, lusa, sampai kapanpun akan tetap gagal juga. Jadi tidak heran kalau orang pesimis sering mengalami akibat yang buruk karena sikapnya itu. Mereka tidak mencapai prestasi optimum di sekolah, kantor, atau lingkungan di mana dia berada. Bila mengalami masalah, mereka sulit bangkit, atau malah tidak mau mencoba lagi. Orang pesimis juga lebih mudah mengalami depresi dan masalah kesehatan lain. Sebaliknya, orang optimis memiliki kebiasaan berpikir melihat sisi baik dalam setiap situasi, orang, peristiwa, masalah, atau tantangan. Tapi perlu dicatat, sikap optimis yang tepat tidak sama dengan optimisme buta. Optimisme buta yakin bahwa tidak akan pernah ada hal buruk yang bisa terjadi. Dan semuanya pasti selalu berjalan baik, tidak peduli apapun. Optimisme buta bisa membuat orang terlalu percaya diri, sehingga bertindak ceroboh. Sikap ini malah bisa mengakibatkan kegagalan, atau membahayakan diri sendiri. Misalnya orang yang hendak menghadapi tes wawancara kerja, merasa yakin bisa lulus, tetapi tidak melakukan persiapan yang baik. Kemungkinan besar ia akan gagal. Atau orang yang akan mengikuti triathlon, dia merasa mampu mengikuti lomba itu, di mana dia harus berenang, bersepeda, dan berlari jarak jauh tanpa henti, tapi tidak mempersiapkan fisiknya dengan baik. Bisa-bisa ia mengalami kecelakaan karena tidak kuat mengikuti lomba itu sampai selesai. Jadi, sikap optimis yang baik bukan berarti mengabaikan tantangan, menganggap perasaan yang buruk atau kesulitan dalam hidup itu tidak ada. Namun orang optimis terbiasa memandang tantangan dan masalah itu dari sudut pandang yang konstruktif. Orang optimis biasa bersikap rasional saat mengalami kejadian buruk. Bukannya melulu menyalahkan diri sendiri, mereka mencoba melihat tantangan dan masalah dengan jernih. Seperti sikap Rudy dalam ilustrasi di awal, siswa yang juga mendapat nilai ulangan yang buruk. Dia mungkin menyadari bahwa penyebab dia gagal ulangan adalah karena kurang persiapan belajar, bukan karena kemampuan belajarnya yang kurang. Apalagi, kemampuan belajar juga selalu bisa ditingkatkan dengan latihan. Karena itu, Rudy menyadari persiapan belajar yang lebih baik adalah solusi dari masalah. Orang optimis juga menyadari bahwa masalah itu bersifat sementara. Semua tantangan akan berlalu pada waktunya. Tantangan bahkan bisa diubah menjadi kesempatan dengan usaha, kreativitas, dan ketekunan. Jadi, wajarlah kalau orang optimis itu biasanya lebih sukses dalam studi dan karir mereka, lebih harmonis dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan lebih bahagia dengan hidupnya. Lalu bagaimana? Mana yang akan kamu pilih hari ini? Menjadi orang yang pesimis atau orang yang optimis? Terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan jangan lupa untuk makin semangat.